Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Mengingat situasi sekarang ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka dari itu Ibu ingatkan kembali agar anak-anakku sekalian senantiasa menaati protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan terlebih dahulu, silahkan mengisi link absen yang telah Ibu kirim melalui grup WA, agar Ibu bisa mengecek kehadiran kalian masing-masing. Baik, untuk mata pelajaran korespondensi, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Materi ini erat sekali kaitannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu memahami komunikasi kantor. Jadi, pada mata pelajaran korespondensi itu kita akan membahas masalah komunikasi, baik itu masalah komunikasi melalui telepon maupun komunikasi melalui surat. Jadi berbicara tentang komunikasi melalui telepon, tentu anak-anakku sekalian, utamanya jurusan perkantoran, sebagai seorang sekretaris yang nantinya kalian akan bekerja di kantor, tentu kalian harus mampu menguasai bagaimana tata cara berkomunikasi melalui telepon, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu KD 3.2 pengetahuan, yaitu menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Kemudian untuk keterampilan KD 4.2 yaitu melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, melalui diskusi dan presentasi diharapkan peserta didik terlibat aktif, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan proaktif. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian telepon dengan penuh rasa ingin tahu. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi macam-macam pesawat telepon dengan tepat. Kemudian, peserta didik mengemukakan macam-macam pesawat telepon dengan percaya diri. Selanjutnya, peserta didik mengklasifikasi pengertian telepon dan macam-macam pesawat telepon dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mendeteksi hambatan dalam hubungan telepon dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik membuat persiapan percakapan telepon bahasa Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu. Dan yang terakhir adalah peserta didik melakukan pelayanan telepon bahasa Indonesia dengan tepat dan santun. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kompetensi dasar 3.2. Dan selanjutnya, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu adalah yang pertama pengertian telepon, kemudian selanjutnya adalah macam-macam pesawat telepon, kemudian selanjutnya etika penanganan telepon, dan yang terakhir adalah macam-macam hubungan telepon. Jadi ketika nanti anak-anakku sekalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, silahkan dicatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan. Selanjutnya kita pindah kepada materi pertama. Materi pertama kita yaitu tentang pengertian telepon. Jadi kata telepon berasal dari kata tele dan pon yang mempunyai pengertian jauh dan mendengar dari jarak jauh. Jadi
telepon itu berasal dari dua kata ya, kata tele dan pon. Tele itu berarti jauh, pon itu berarti bunyi. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Oke, next. Selanjutnya kita pindah ke materi yang kedua, yaitu macam-macam telepon. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan slide yang ada. Di sini sudah ada gambarnya tentang macam-macam pesawat telepon ya. Jadi yang pertama di sini adalah pesawat telepon. Gambar pertama itu adalah pesawat telepon. Tentu anak-anakku sekalian, kalau untuk gambar pertama ini anak-anakku sekalian mungkin selalu melihat atau pernah melihat pesawat telepon yang seperti ini. Itu biasanya mungkin anak-anakku sekalian masih ada yang punya di rumahnya pesawat telepon seperti ini. Atau mungkin kalian ketika misalnya Anda berkunjung ke kantor atau ke rumah sakit, itu bisa kalian temukan pesawat telepon yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pesawat telepon PABX. Nah, yang dimaksud dengan pesawat telepon PABX di sini adalah pesawat telepon yang pada saat kita berkomunikasi menggunakan pesawat ini, telepon PABX, itu kalau kita mau menelpon seseorang itu tidak langsung tertuju kepada orang yang kita ingin telepon langsung. Itu harus melalui perantara yang namanya operator. Jadi kalau misalnya kita mau menelpon si B misalnya ya, tidak langsung terhubung ke si B dulu. Kita terhubung dulu sama seseorang yang namanya operator. Nanti operator itu yang akan menyambungkan kita kepada si B. Nah, kemudian selanjutnya adalah pesawat telepon PMBX. Nah, jadi pesawat telepon PMBX ini adalah kebalikan daripada pesawat telepon PABX. Kalau tadi PABX menggunakan operator, kalau PMBX itu tidak menggunakan operator dan langsung terhubung kepada orang yang kita tuju. Ya. Kemudian jenis pesawat telepon yang terakhir itu adalah intercom. Jadi untuk pesawat telepon intercom itu biasanya digunakan di dalam organisasi itu sendiri, digunakan secara intern. Jadi tidak boleh keluar daripada organisasi itu sendiri. Jadi intercom ini digunakan biasanya antar ruangan atau antar bagian dalam suatu organisasi. Misalnya bagian keuangan terhubung dengan bagian pemasaran. Jadi sebelum kita menggunakan intercom ini, itu terlebih dahulu harus disetting. Misalnya ada berapa bagian di dalam kantor itu, kita urutkan. Misalnya kalau tombol 1 itu terhubung dengan bagian pemasaran, tombol 2 bagian terhubung dengan bagian keuangan. Ya, jadi sama halnya dengan jurusan di sekolah kita itu kan ada beberapa jurusan. Ada multimedia, ada perkantoran, ada akuntansi. Jadi kalau misalnya kita di perkantoran, kita mau menelpon orang di akuntansi, misalnya kita sudah setting bahwa kalau kita menekan tombol 1 itu langsung terhubung dengan akuntansi. Jadi begitu kita ingin menghubungi bagian akuntansi, itu tidak lagi kita menekan nomor telepon seperti biasanya. Langsung saja menekan tombol 1. Itu sudah langsung terhubung dengan bagian akuntansi. Jadi seperti itu. Itulah tadi macam-macam pesawat telepon. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hubungan telepon. Nah, jadi hubungan telepon di sini terbagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama adalah hubungan antar bagian. Kemudian selanjutnya adalah hubungan lokal. Kemudian selanjutnya adalah hubungan interlokal, dan yang terakhir adalah hubungan internasional. Ya, jadi hubungan telepon yang pertama itu adalah hubungan antar bagian.
Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam pesawat telepon, di situ tadi ada intercom. Jadi yang dimaksud dengan intercom ini tadi sama cara kerjanya dengan hubungan antar bagian. Jadi hubungan antar bagian itu hanya terjadi di dalam perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Jadi hubungan antar bagian atau antar ruang di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah hubungan lokal. Nah, yang dimaksud dengan hubungan lokal di sini adalah hubungan telepon yang terjadi dengan sesama wilayah atau sama kabupaten. Misalnya, kita mau melakukan komunikasi telepon dengan orang Pangkep, sesama orang Pangkep. Jadi itu kan kalau kita masih sesama orang Pangkep berarti masih sama kabupatennya ya. Jadi kalau kita tata caranya kita menggunakan hubungan lokal itu tidak perlu lagi menggunakan yang namanya kode wilayah. Kalau kode wilayah itu kan biasanya ada 0410, ada 0411, 021 dan sebagainya. Langsung saja menekan nomor telepon yang dituju. Kemudian selanjutnya adalah hubungan interlokal. Jadi hubungan interlokal itu adalah hubungan telepon yang letaknya itu berbeda kabupaten atau beda wilayah. Misalnya orang Pangkep ingin berkomunikasi dengan orang Jakarta. Nah, tentu itu sudah beda lokasinya ya, sudah beda kabupatennya. Nah, makanya disebut dengan interlokal. Jadi kalau kita mau menggunakan hubungan telepon interlokal itu terlebih dahulu kita harus menggunakan dulu yang namanya kode wilayah. Nah, kemudian setelah itu baru kita menekan nomor telepon. Jadi kode wilayah ini macam-macam sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya Pangkep 0410, Makassar 0411, dan Jakarta 021, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hubungan internasional. Jadi hubungan internasional ini adalah hubungan telepon yang dilakukan berbeda negara. Misalnya Indonesia dengan Amerika misalnya, atau Indonesia dengan Cina. Jadi kalau misalnya kita menggunakan hubungan telepon internasional ini, tata caranya adalah terlebih dahulu kita menekan tombol kode negara. Ada namanya kode negara. Jadi kode negara misalnya khusus untuk wilayah negaranya Cina, itu sekian kodenya. Itu nanti silahkan kalian cari sendiri kode-kode telepon untuk negara-negara di luar Indonesia. Oke, next. Selanjutnya etika penanganan telepon. Ya, jadi silahkan anak-anakku perhatikan di sini ada 9 etika bertelepon secara umum. Yang pertama adalah mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Nah, jadi kalau misalnya kita menerima telepon, ketika telepon itu berdering, jangan kita membiarkan telepon itu berdering lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena pasti orang yang misalnya ingin bekerja sama dengan kita, misalnya pesannya itu penting kemudian kita tidak angkat, pasti mereka berpikiran bahwa ini perusahaan ini tidak profesional ya. Ketika ada telepon dia tidak mengangkat dengan segera ya, jadi bisa jadi mereka akan membatalkan kerjasamanya dengan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Jadi kalau misalnya kita menelpon seseorang, terlebih dahulu harus perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri, dan kalau kita bekerja di perusahaan tentu diperkenalkan juga nama perusahaan kita. Oke. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa formal baik sopan dan tepat. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi melalui telepon, tentu kita harus menggunakan bahasa yang formal. Ya. Jangan kita menggunakan bahasa daerah. Ya, misalnya kita menggunakan bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya itu tidak boleh. Kenapa? Jangan sampai orang yang kita telepon itu misalnya berbeda suku dengan kita. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa yang formal. Bisa jadi mereka tidak mengerti kalau kita menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya adalah menyapa penelpon dengan sebutan ibu bapak. Jadi kita harus menyapa mereka dengan sebutan ibu bapak. Kemudian selanjutnya berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Selanjutnya bertanya dengan bijaksana. Selanjutnya mencatat pesan atau pembicaraan.
Kemudian selanjutnya mengucapkan terima kasih pada akhir pembicaraan, dan yang terakhir adalah meletakkan gagang telepon dengan pelan. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan sebagai kesimpulan pada materi kali ini, yaitu telepon berasal dari dua kata, yaitu kata tele dan phone. Tele yang berarti jauh dan phone berarti bunyi. Kemudian selanjutnya macam-macam pesawat telepon itu ada 4. Yang pertama pesawat telepon, kemudian telepon PABX, kemudian telepon PMBX, dan yang terakhir adalah intercom. Kemudian selanjutnya adalah jenis hubungan telepon itu ada 4. Yang pertama hubungan antar bagian, kemudian yang kedua adalah hubungan lokal, yang ketiga adalah hubungan interlokal, dan yang terakhir adalah hubungan internasional. Dan untuk selanjutnya adalah penugasan. Silakan anak-anakku sekalian membuka Google Classroom masing-masing dan silakan dikerjakan tugas yang ada. Dan jika ada yang kurang jelas mengenai tugasnya, silakan ditanyakan melalui WA grup. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, dan silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selamat bekerja dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan, dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita semua dapat kembali belajar di sekolah secara tatap muka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.